Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah peristiwa hijrah. Hijrah pertama diminta oleh Rasulullah, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hijrah ke Habasyah. Ini adalah peristiwa hijrah pertama. Jumlahnya 12 orang dan 4 orang perempuan, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Kenapa kemudian hijrah bukan ke Bizantium? Kenapa hijrah bukan ke Romawi Timur, bukan ke Persia, bukan ke Mesir? Tapi Rasulullah meminta 16 orang ini untuk hijrah ke Habasyah. Di mana negeri Habasyah itu? Sakniki negeri Habasyah niku wonten teng Ethiopia, Pak. Ethiopia, eling lagu Iwan Fals sampean. Ethiopia. Gini ku Habasyah. Tiange ireng-ireng atine lembut. Rasulullah niku negesaken bilih ayo kanca-kanca para sahabat hijrah nang kono kabeh. Alasane kenging napa? Raja Habasyah nggih menika Raja Negus. Raja Najasyi. Lek istilah Inggris niku Negus, istilah Arab An-Najasyi. Niku raja sing agamane Nasrani tapi duweni perangai adil. Niki hijrah sing pertama. Lajeng niku wonten hijrah malih ingkang nomor kali. Nggih menika dipimpin oleh sepupu Rasulullah yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib dengan beberapa orang laki-laki dan beberapa orang perempuan. Manakala tahu kalau Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah menyusul Utsman bin Affan dan Sayyidah Ruqayyah, maka kaum kafir Quraisy menyusun plot konspirasi. Niki bahasane niku plot konspirasi. Napa? Tim pencari buronan. Napa ngeten niki Pak Amir istilah niku? Buser. Tim buru sergap. Wah, terus Pak Amir tim buru sergap. Hadiahnya apa? Menyeret kembali orang-orang yang sudah masuk Islam, yang sudah hijrah ke Habasyah, ditarik lagi untuk didatangkan ke Mekah dan diadili secara adil. Tim yang memimpin tim pemburu buser niki itu dipimpin oleh seorang yang sangat cerdas, memiliki retorika, ahli diplomasi yang sangat luar biasa, namanya Amr bin As. Sugeng rawuh Yai Marzuki. Amr bin As kemudian menghadap, diterima oleh Raja Negus. Kamu dari mana? Saya perkenalkan wahai raja, saya Amr bin As, diutus oleh para pembesar orang-orang Mekah. Tujuanmu apa di sini? Untuk menyusul saudara-saudara kami wahai tuan raja. Oh, untuk menyusul Utsman? Ya. Untuk menyusul Ja'far dan kawan-kawan? Iya. Wahai para menteri, ini Raja Negus, biasanya beliau kalau duduk di atas tahta itu dikelilingi oleh para danyang. Yang di sini itu adalah para rahib, para pendeta. Sedang yang ada di sini itu para menteri dan panglima perang. Wahai panglima, tolong panggilkan orang-orang yang meminta suaka politik kepadaku, orang-orang dari Quraisy, saudaranya dari Amr bin As. Didatangkanlah. Kemudian Raja Negus bertanya, wahai Amr bin As, apa yang kau inginkan? Wahai raja, sekali lagi kami mohon, kami akan menjemput saudara-saudara kami untuk kami bawa kembali ke Mekah. Oke, Ja'far, tolong terangkan kenapa kamu kesini dan kenapa saudaramu menyusul. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib yang juga diperkuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan menjelaskan mengenai alasan kenapa mereka hijrah ke Habasyah, meminta perlindungan kepada panjenengan wahai raja, karena panjenengan menurut Rasulullah, menurut utusan Allah yang bernama Muhammad, panjenengan adalah seorang raja yang berhati lembut, panjenengan adalah seorang raja yang adil. Raja Negus manggut-manggut. Teruskan, wahai raja, Muhammad sahabat kami utusan Allah hanya meminta kami untuk mengesahkan Allah. Bukankah ini sama dengan ajaran di dalam ajaran agama Nasrani yang engkau peluk? Iya. Bukankah ini ajaran Isa alaihissalam yang engkau sebut sebagai Yesus Kristus? Iya. Apalagi terangkan, wahai raja, betapa mulianya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Karena Rasulullah menyampaikan kepada kami bacaan mulia Al-Quran sebagaimana Isa membawa Injil. Apa isi dari Al-Quran? Wahai raja, maukah engkau
mendengarkan bacaan wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Mau apa yang engkau lantunkan di dalam Al-Quran, wahai raja, yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, itu adalah salah satu surat yang paling dicintai oleh Muhammad. Nama surat itu adalah surat Maryam. Bukankah engkau kenal dengan Maryam, wahai raja? Ya, dia adalah ibunda Isa alaihissalam. Betul, ibunda Isa, wanita solihah, wanita yang telah melahirkan seorang Rasul. Ini yang kemudian diabadikan sebagai sebuah surat di dalam Al-Quran. Inilah yang dimuliakan oleh Rasulullah. Ini yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang aneh yang disampaikan Muhammad kepada kami kecuali mengesahkan Allah. Yang kedua, mencintai nabi-nabi sebagaimana yang engkau cintai nabi-nabi sebelum kita, sekaligus juga menghormati Isa alaihissalam dan juga mencintai Maryam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki hijrah yang pertama. Akhirnya apa? Raja Negus kemudian menganggap, ya sudah, kalau seperti itu suaka politik saya terima, silakan Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan silakan tinggal di sini, aku akan melindungi kalian. Akhirnya siapa? Amr bin As yang saat itu masih kafir, itu harus ngaplo, gigit jari, tidak dapat membawa saudaranya kembali. Ini sebuah peristiwa yang berat. Apakah Raja Negus kemudian terus menerus menjadi seorang penganut Nasrani? Ternyata tidak. Di dalam Sunan Abi Daud ada sebuah cerita bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memerintahkan kepada para sahabat suatu ketika untuk menggelar sholat gaib. Para sahabat bertanya, sholat gaib untuk apa wahai Rasulullah? Untuk saudara kalian yang jauh. Saudara siapa wahai Rasul? Yaitu Raja Negus, Raja Najasyi, raja yang telah melindungi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita manakala beliau hijrah ke Habasyah. Jadi di akhir hayatnya Raja Negus itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Napa sampun rawuh Gus Ahab? Ampun, diterusno sik napa dereng? Mboten. Terus nggih. Niki hijrah pertama niki teng Habasyah. Lantas kemudian ketika tekanan terhadap Rasulullah di Mekah sedemikian kuat, para sahabat termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah meminta kepada Rasul, wahai Rasul, monggo kita hijrah Kanjeng Rasul. Kula niku pun mboten betah teng Mekah, disiksa terus kula niku. Salat niku kula dilempari telek jaran, telek untulan sak piturute. Tenang kata Rasul, kita menunggu perintah Allah. Tapi sebelumnya Rasulullah sudah cek lokasi hijrah. Kemana? Di antara yang beliau cek itu Thaif, kota di mana awal-awal beliau dakwah di situ dilempari batu oleh para penduduknya. Lantas kemudian Jibril menawarkan, wahai Muhammad, penduduk kota Thaif telah melempari kamu dengan batu. Maukah kota ini aku binasakan dengan membalik buminya? Jangan Jibril, ini umatku. Fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka itu tidak tahu apa yang saya sampaikan. Jangan sampai dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu. Lantas kemudian manakala Allah memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk berhijrah, turunlah surat At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim rek, amwal wa anfusihim, ya, a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Niki ayat sing istimewa. At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu, yaiku wong-wong kang padha iman, wa hajaru lan padha hijrah ya alladzina, wa jahadu lan padha jihad ya alladzina fi sabilillah ing dalem sabilillah ing dalem dalane Gusti Allah. A'dhamu darajatan indallahi, yaiku derajate agung indallahi ing dalem sisine Gusti Allah. Wa ulaika humul faizun, lah itulah orang-orang yang beruntung. Para mufassir Pak memberikan pemaknaan yang cukup unik. Ayo coba kita cermati. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru dan berhijrah, wajahatu dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim. Pak, amwal niku napa? Bondo, harta.
Maka ketika mufassir menafsirkan ayat ini, maka tampak pada mufassir ketika memberikan penafsiran apabila ketika seseorang berhijrah maupun ketika seseorang berjihad fisabilillah yang didahulukan oleh Allah itu amwal terlebih dahulu, baru kemudian disambung dengan anfus, bondo dhisik baru jiwa raga. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena ketika amwal disebut terlebih dahulu, maka kemudian kita bukan hanya persiapan jiwa raga, melainkan persiapan dengan yang namanya makanya Bu, bener prinsip pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mawa, prinsip wong Mataraman bondo bahu pikir, lek perlu sak nyawani bisa. Niku penting. Makanya ketika melihat ayat ini, diwahyukan ayat ini, Rasulullah kemudian disambut oleh Abu Bakar. Abu Bakar, ayo kita hijrah. Hijrah sakniki Kanjeng Nabi. Iya, ayo sekedap Kanjeng Nabi. Kemudian siapa? Abu Bakar itu pulang ke dalamnya. Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menggeret 2 ekor unta sambil tersenyum. Seneng Sayyidina Abu Bakar niki. Kanjeng Nabi, niki Kanjeng Nabi wonten 2 unta. Niki unta damel hijrah Kanjeng Nabi. Setunggal damel kula, setunggal kula hadiahkan teng panjenengan. Napa jawab Rasul? Lek awak dhewe sapi gratisan gelem napa mboten? Dhewe jaran gratisan gelem napa mboten? Diparingi unta gratis pura napa mboten? Diparingi Honda Beat gratis pura napa mboten? Purun pol lek awak dhewe. Tapi benten kali Kanjeng Nabi. Apa maksudmu wahai Abu Bakar? Ya Allah, lembut banget Rasulullah. Apa maksudmu wahai Abu Bakar? Ya Rasul, sebelum engkau memerintahkan hijrah pada pagi hari ini, aku sudah mempersiapkan 2 ekor unta untuk kita naiki ke lokasi hijrah yang aku belum tahu. Ya wahai Abu Bakar, 2 ekor unta memang untukmu dan untukku. Tapi tidak, Allah telah memerintahkan di dalam surat At-Taubah tadi, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim. Aku tidak mau menerima hadiah darimu wahai Abu Bakar. Tolonglah Rasul, saya ngasih ini untuk panjenengan Rasul. Tidak, aku beli unta ini seharga berapa? 400 dirham ya. Jangan Rasul, ini aku hadiahkan kepada panjenengan. Apa jawab Rasul? Tidak Abu Bakar, 400 dirham ya, karena ini perintah dari Allah. Maka kemudian Rasulullah memberikan 400 dirham. Maka saat itu transaksi antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq 400 dinar. Misalnya saya ingin pirang puluh juta, pirang atas juta Pak Rawi. Akhirnya apa? Setelah itu persiapan hijrah secara diam-diam. Sebelum hijrah, Rasulullah memanggil kepada Babul Ilm. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali, datang ke sini. Ya Rasul, wonten napa? Ali sudah turun perintah kepadaku untuk berhijrah. Aku meminta tolong kepadamu, ini adalah barang-barang yang dititipkan oleh tetangga-tetangga kita yang belum beriman kepada Allah. Tolong, ini semua yang telah dititipkan kepadaku oleh tetangga-tetangga kita, aku titipkan kepadamu, karena sewaktu-waktu tetangga kita akan mengambil barang-barang miliknya. Pak, ini uniknya orang kafir Quraisy, ini uniknya kaum musyrikin. Mereka ini tidak percaya kalau Rasulullah itu seorang Rasul. Mereka mendustakan, nggak percaya Muhammad itu utusan Allah, nggak percaya. Tapi ada satu hal yang mereka tidak berani membantah. Apa? Kejujuran Rasulullah. Sehingga kemudian para kafir Quraisy ini, meskipun mereka mendustakan kerasulan Muhammad, mereka tetap menitipkan barang-barangnya, dititipkan kepada Rasulullah sebagai bentuk kepercayaan terhadap beliau. Maka kemudian barang-barang titipan dari kafir Quraisy dititipkan kepada Sayyidina Ali. Maka kemudian Ali, aku akan berangkat, tolong aku hanya nitip satu pesan saja. Maukah engkau menggantikan diriku di tempat diriku tidur di atas ranjang? Lantas kemudian Sayyidina Ali menuruti perintah Rasulullah. Baik wahai Rasul. Maka kemudian pada malam harinya, sebelum Ali menutup badannya dengan menggunakan selimut, beliau menggunakan serban hijau yang didatangkan dari Hadramaut Yaman untuk dipakaikan ke kepala beliau. Lantas kemudian beliau sare tidur tanpa ada kekhawatiran apapun, tanpa ada kekhawatiran apabila pada malam harinya pemuda-pemuda kafir Quraisy itu menyergap dan akan membunuh dirinya. Dan benar, ketika Rasulullah sudah berangkat, maka kemudian Sayyidina Ali yang sudah menggantikan posisi Rasul di atas ranjang itu kemudian mengintip dan mengintai Muhammad itu.
Dudu Muhammad, dudu. Ya koyoke teko jenggote Ali, dudu Muhammad. Piye sido dipateni? Ayo sido, hadiah akeh, 100 ekor unta. Piye? Meneng wae. Maka kemudian beberapa orang pemuda mengendap-endap sekaligus juga mengintip. Setelah mengintip memastikan kalau yang di dalam itu Muhammad, mereka mendobrak. Baru kemudian mau menusukkan belatinya, mau menghunus pedangnya dan mau menggorok leher. Ternyata dibuka selimutnya, tampak serban hijau dan tampak wajah Ali. Itu Muhammad ternyata. Ali, kita ditipu ternyata. Orang-orang Thariqah menganggap apabila peristiwa ini itu adalah bagian dari ungkapan ketakziman seorang murid terhadap mursyidnya. Muridnya bernama Sayyidina Ali tidak pernah menolak kata boten, sedangkan mursyidnya itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang di dalam ajaran tasawuf, ini adalah ikatan ruhaniyah antara seorang mursyid dengan seorang murid. Murid kemudian tidak pernah membantah apapun perintah dari mursyidnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Niki kula cerita sekedap malih niki sik meh budal Gus teko Mekah Gus. Mangke lek pun teko Madinah kula akhir iki Gus. Masyaallah nggih. Mboten napa-napa aja. Hijrah keberangkatan Rasulullah 17 Juni 622 Masehi. Dieling-eling Pak. Bilqis dieling-eling. Ben ana ujian kapan Rasulullah hijrah. Eling ngono Nduk. Tanggal 17 Juni 622. Sampeyan durung lahir, aku ya durung lahir, kabeh durung lahir. Berangkat Rasulullah ke Yathrib untuk mengitar agar tidak tercium pencium jejak yang sangat mahir. Ada 4 bangsa di dunia ini yang mahir dalam penciuman jejak binatang. Yang pertama orang Dayak. Ya mboten, sing nate teng Kalimantan iki. Wonten sing nate teng Kalimantan, pasti pirsa bila tiyang Dayak niku ahli penciuman jejak. Lek awak dhewe kan ngene. Iki telek lencung iki. Awak dhewe. Wong Dayak mboten. Ana kene itu. Ini tadi pagi pukul 8 dilintasi babi hutan. Babi hutan kalau hari Jumat seperti ini itu beloknya ke kanan. Itu orang Dayak. Yang kedua suku Amume. Di mana itu? Di Papua sana. Itu mahir dalam penciuman jejak binatang. Apalagi manusia. Apalagi kalau perang itu pandai pelacakan jejak. Yang ketiga orang Indian, Bu. Orang Indian di Amerika yang hampir musnah gara-gara dibantai orang-orang bule, itu pandai dalam mencium jejak. Yang terakhir orang Arab. Orang Arab tinggal di gurun pasir. Maka kemudian biasanya ketika gurun pasir itu kemudian menghilangkan bekas jejak onta, kuda maupun keledai, orang-orang Arab masih bisa mencium jejaknya. Dan kemudian ketika Rasulullah berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar dengan mengendarai 2 ekor unta, itu kemudian melibatkan seorang mantan budak namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu budak yang kemudian ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lantas kemudian masuk Islam, beriman kepada Sayyidina Rasulullah. Lantas kemudian Amir bin Fuhairah ditakoni, Mir, aku karo Kanjeng Nabi kuwi arep hijrah. Nggih, Kanjeng Abu Bakar Siddiq, terus pripun? Aku pengen awakmu mengko lek aku wis budal jarak sekian iku wedhus-wedhusmu tokno kabeh. Domba-dombamu keluarkan semua dari kandangnya, lantas tolong hapus jejak kaki onta dengan cara ditendesi sama jejak kaki domba. Terus muter akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tidak langsung lurus tapi muter bersama Rasulullah. Lalu kemudian menginap 3 hari di gua Thur. Di Gua Thur inilah kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memegang tangan Rasul. Gusti Rasul, nggih, kula niku ajri. Ajri napa lho? Lah niki panjenengan lak nggih sampun pirsa bila kaum kafir Quraisy niku andal dalam penciuman jejak. Oh, punlah Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kula lan panjenengan iki mboten mek ping kula kali jenengan tok. Ada yang ketiga. Pundi terus ya Abu Bakar? Yang ketiga itu adalah Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir dan jangan bersedih karena sesungguhnya Allah bersama kita. Lantas kemudian singkat kata kurang lebih perjalanan antara Mekah menuju Madinah
Kalau diukur jaraknya sekarang 486 km. Kalau dikonversikan jaraknya itu jarak antara Banyuwangi dengan Tuban. Kurang lebih seperti itu. Kalau dibelokkan jarak antara Jember dengan Ponorogo. Nggone mertua kula. Niku kula misalnya mlaku teng mriku ditangleti Pak Rawi, badhe temu ndi Gus? Hijrah. Wah. Nderek Kanjeng Nabi. Wah, tapi numpak gokar atau gojek gitu kan ya. Ada 486 km. Perjalanan ini ditempuh oleh Rasulullah kurang lebih 1 bulan. Sehingga kemudian Rasulullah berangkat tanggal 17 Juni 622 Masehi sampai di sebuah kawasan namanya Kuba. Ya, pinggir sebelum masuk ke kota Yathrib itu ada kawasan namanya Kuba, di mana di situ Rasulullah disambut oleh para sahabat dari Ansor. Lalu kemudian Rasulullah mengajak sahabat Ansor untuk mendirikan masjid. Inilah masjid yang disebut oleh Al-Quran dengan ussisa 'alat taqwa, yang didirikan berdasarkan ketakwaan. Ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan di masjid inilah Rasulullah pertama kali melaksanakan sholat Jumat bersama para sahabat. Sehingga sampai sekarang kalau panjenengan haji, kalau panjenengan umroh di sana, mampir di situ, guide-nya akan mengatakan ini adalah masjid Kuba, ini adalah masjid pertama, dan ini adalah masjid Jumat. Kenapa? Karena diawali Rasulullah melaksanakan sholat Jumat pertama kali di masjid Kuba ini. Ya kan. Lalu kemudian kurang lebih itu di situ, lalu kemudian melanjutkan perjalanan kurang lebih 2 hari nyampe di Madinah. Konon kemudian penduduk Madinah itu menyambut Rasulullah dengan tala'al badru alai. Suara kula mboten anu Gus. Kula penyanyi dangdut soalnya. Itu Rasulullah Muhammad SAW, Masya Allah, luar biasa. Sehingga kemudian seorang anak kecil umurnya 11 tahun namanya Zaid, putranya Pak Sabit An-Najjar Al-Ansori, Zaid bin Sabit An-Najjar Al-Ansori, ngerek dasar ibu Bu endi sih jenenge Kanjeng Nabi Muhammad iki endi Bu? Sik tale durung rawuh, sik lungguh sik. Wong itu Muhammad, ya Allah Rasulullah. Bu dipanggullah Zaid bin Sabit. Lantas kemudian ketika unta Rasulullah itu memasuki kota Yathrib, kota Madinah, maka kemudian para sahabat ramai menggeret tali kekang unta tersebut. Kemudian Rasulullah, mas sedaya pun kersane iki unta niki yang kemudian diberi nama Al-Qaswa itu, kersane unta niki milih nggone menderum, nggone lungguh. Akhirnya unta niku tolah-toleh. Kelenu ana omah sederhana sing duwe anak yatim jenenge Abu Ayyub Al-Ansori, terus kemudian di situ untane kelenuk di situ longgo. Lah disitulah yang kemudian dipakai untuk pendirian Masjid niki peristiwa hijrah. Makanya lek misale miturut ngeten niki leres para ulama niku teng pundi-pundi niku sami hijrah. Mbah Bashir ingkang pertama kali mbabat alas pondok niki asalipun saking Jepara, saking kecamatan apa Mayong nggih Mbak Ade. Kedung Ngombo Mayong Jepara niku Mbah Bashir. Mbah Bashir niku santrine Kiai Soleh Darat Gus. Lajeng Mbah Bashir niku nikah angsal tiyang Jombang peterongan mriko teng kampunge jenenge napa Pak De? Buduk peterongan Jombang Pak De sampun tindak mriko kula dereng. Kula tapi nglacak saking Google Map mawon. Ya. Wong nom-nom males-males sing sepuh malah sing sregep. Buduk manten niku napa? Hijrah mriki. Keranten lek riyen niku wonten napa namine kados pepatah, lek pengin golek dhuwit ngulono, lek pengin golek ilmu ngetano. Ngulon teng pundi? Teng Ngayogyakarta Hadiningrat, teng Semarang, teng Batavia. Lek golek ilmu teng pundi? Syekhona Khalil Bangkalan, teng Cangaan, Siwalan Panji, pundi malih? Tambak Beras lan sak piturute. Hijrah teng saking Jepara nikah angsal tiang estri saking Jombang, hijrah teng Jombang. Kiai Jauhari Zawawi niku hijrah saking pundi? Saking kampung namanya Sedan. Sedan niku teng pundi? Rembang. Sedan niku senes merek mo. Sedan niku asal katane sayyidan. Keranten niku wonten ulama min auliyaillah asmanipun Sayyid Hamzah Satok niku hijrah saking Mekah
tumindak teng Jawi mantun niku jumeneng ing dalam kampung namine Sayyidan diri akan madrasah teng mriku. Sayyid Hamzah Syatok niki keluargane penulis I'anatut Thalibin. Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatok Ad-Dimyati. Lalu kemudian apalagi kaitannya ben tambah mumet iki jeneng-jeneng iki. Sayyid Hamzah Syatok niku kagungan napa Pak Lek niku lek mboten salah Pak Lek nggih, Sayyid Abu Bakar atau Sayyid Bakri Syatok. Lalu kemudian punya bapak namanya Muhammad Syatok Ad-Dimyati. Bapak Muhammad Syatok Ad-Dimyati punya seorang murid namanya Abdus Syakur. Abdus Syakur ini pemuda kecil aslinya Surabaya. Makanya di dalam naskah ditulis Syekh Abdus Syakur As-Surbawi As-Sidarjawi Al-Makki. Sinten Syekh Abdus Syakur niki nggih menika mantune Syekh Muhammad Syatok. Syekh Abdus Syakur niki kemudian ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari berangkat ke Mekah tahun 1914 untuk kesekian kalinya belajar kitab hikam, ngaji kepada Syekh Abdus Syakur As-Surbawi As-Sidarjawi Tsummal Makki. Dadi mbulet ngoten iki. Niki sampai toko endi? Hijrah kok sampai toko Rembang niki. Sinten malih? Mbah Sidik. Mbah Sidik niku hijrah saking pundi? Saking Lasem. Mbah Hamid Pasuruan niku hijrah saking pundi? Saking Lasem. Sedaya niku hijrah. Leluhuripun para aulia, leluhuripun para habaib, para sadat alawiyin niku asmane Sayyid Ahmad bin Isa niku dipun gelari Al-Muhajir. Kenging napa? Keranten beliau niki piyantun agung niki hijrah saking kota Basra. Kota Basra niku kota sesaan niku ruwet. Wes gak karo-karuan maksiate, akhirnya niki keturunan Kanjeng Nabi memutuskan hijrah teng pundi? Teng Hadramaut. Mantun niku napa anak putune namine Syekh Sayyid Al-Faqih Al-Muqaddam itu kemudian mematahkan pedangnya. Prak. Misalnya saiki, misalnya Mas Hikam prak mematahkan pedang. Ini adalah simbol bahwa anak cucu Rasulullah tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. Karena apa? Simbolnya mematahkan pedang dan lebih menunjukkan dakwah bilhal. Makanya yang namanya habaib di mana-mana itu santun. Habaib tidak pernah melakukan cara-cara kekerasan karena sudah didoktrin oleh leluhurnya Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir, termasuk juga dengan namanya keturunan dari Al-Faqih Al-Muqaddam untuk mematahkan pedang. Ini adalah doktrin. Pramila Bapak Ibu sedaya ingkang namine hijrah niku betobon. Mboten namung betobo jo. Nanging betobon keranten tengah taubah ayat 20 niku menjelas lebih amwalihim terlebih dahulu, baru setelah itu Allah menambahkan bi anfusihim bodose, baru kemudian jiwa raga. Sampun nggih Bapak Ibu, keranten pemain utama sampun rawuh nggih, kula sampun cekapi ngaten iki, Gus pun supe amplope dipun bagi ngoten mawon. Mugi saged manfaat, ngapunten kecepeten soalnya mepet-mepet mubalike semun rawuh. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.